Ya, pada saat ini kita akan melakukan proses root pada framework Laravel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Rundila Himade dengan NIM 1821001284. Ya, pertama kita sudah mempunyai sebuah project di sini dengan nama coba Laravel 5. Nah, pada project kali ini kita akan menampilkan data pada Akbar data pasien ini. Nah, seperti yang dilihat di sini masih belum ada tampilannya. Maka dari itu kita akan membuat tampilan dari data pasien ini. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah kita akan membuat database-nya. Kita buka localhost phpMyAdmin kita. Ya, bisa kita upload. Ini menyesuaikan spesifikasi dari perangkat yang kita punya. Nah, seperti yang dilihat di sini, pertama kita harus membuat sebuah database. Di sini saya akan membuat sebuah database dengan nama database-nya rumah sakit. Nah, seperti ini. Coba kita lihat database rumah sakit. Nah, di sini datanya masih kosong, tabelnya masih kosong. Kita akan membuat sebuah tabel di dalam database ini. Namun kita tidak akan membuat pada phpMyAdmin ini karena kita akan membuatnya di Laravel. Nah, seperti yang sudah dilihat di sini, pertama kita akan membuat sebuah folder dengan nama pasien. Kemudian kita buat sebuah file di dalam folder ini dengan nama index.blade.php. Nah, ini dia index.blade.php. Kemudian apa yang akan ditaruh di sini? Nah, di sini kita akan mengekstens dia ke halaman layouts.main. Nah, setelah itu kita masukkan juga add section. Add sectionnya container. Container. Nah, setelah kita buat container, dan kita buat juga end section. End section. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat misalnya ini adalah halaman pasien. Nah, kita save. Kemudian pada class-nya di sini kita buat sebuah controller dulu. Kita pergi ke Ctrl Shift P, kita buat sebuah controller dengan nama pasien controller dengan tipe controllernya resource, kemudian referensikan ke model namanya pasien. Ya, kita tunggu. Di sini agak lama. Kita lihat lagi apakah kontrolernya di sini masih belum jadi. Coba kita buat lagi make controller name-nya pasien controller, enter. Tipe controllernya resource, referensikan ke model ya, nama modelnya pasien, enter. Nah, kita tunggu sampai artisan membuatkan kita sebuah halaman controller. Di sini gagal, kita tidak bisa menggunakan comment palette, maka kita gunakan terminal saja.
Gunakan terminal. Di sini kita buat PHP artisan make _2 controller spasi pasien controller, kemudian minus resource. Nah, kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya dijalankan. Nah, di sini controllernya sudah sukses dibuat. Di sini sudah ada pasien controller. Yang akan kita lakukan selanjutnya ialah kita akan melihat model. Di sini modelnya belum ada, maka kita bentukkan modelnya. PHP artisan make _2 model pasien. Nah, di sini sudah ada pasien model. Yang selanjutnya kita lakukan ialah sebelumnya kita lihat dulu ke file env-nya apakah sudah terhubung ke database-nya. Di sini sudah ada rumah sakit, apakah sesuai dengan database yang kita punya tadi? Oh, di sini sudah sesuai. Nah, kemudian kita jalankan. Di sini kita lakukan PHP artisan migrate. Nah, kita jalankan PHP artisan migrate untuk membuat database rumah sakit tadi terisi. Nah, coba kita lihat di sini rumah sakit. Di sini sudah ada beberapa tabel, tetapi di sini tabel pasiennya belum ada. Maka di sini kita membuat dulu file migrasinya untuk pasien. Di sini kita buat PHP artisan make _2 migration create underscore pasien underscore table. Nah, kita enter. Di sini salah, make migration. Nah, di sini PHP artisan make _2 migration create underscore pasien create pasien underscore table. Ya, seperti ini. Ya, di sini sudah berhasil. Kita akan melihat ke migrasi, dia ada di database, kemudian ke migration. Nah, di sini sudah ada file migrasi kita. Setelah kita buat seperti ini, kita edit tabel migrasinya. Kita berikan $table, tipe datanya string, dengan nama kolomnya nomor underscore regis. Nah, nomor underscore regis. Kemudian kita buat lagi $table, tipe datanya string, dengan nama underscore pasien. Nah, di sini kita buat juga $table string juga. Oh, kita menggunakan integer. Di sini kita gunakan saja string. Kemudian ini, kemudian kita buat usia. Nah, lalu kemudian kita punya juga sebuah kolom, dia dengan tipe datanya string juga. Kemudian golongan underscore darah. Nah, di sini kita bisa memberikan batasan-batasan untuk masing-masing panjangnya untuk masing-masing kolom ini, tipe datanya. Di sini nama usia, di sini kita berikan saja lengthnya 8 misalnya.
Lalu di sini kita berikan nama pasien, kita berikan batasan 255. Di sini juga, di sini tidak perlu, golongan darah kayaknya tidak perlu. Ini kita berikan saja 5. Kemudian kita Ctrl S. Di sini kita bisa menambahkan titik koma. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita jalankan PHP artisan migrate .2 fresh. Nah, fungsi ini akan menjalankan semua tabel kita akan diisi kembali. Nah, di sini coba kita lihat ke localhost kita. Kita refresh dulu. Di sini, di sini tabel pasien kita lihat apakah sudah berhasil. Pasien. Nah, di sini sudah ada ID, nomor regis, nama pasien, usia, golongan darah. Nah, coba kita inputkan dulu. Ya, di sini kita sudah mempunyai dua buah data, di mana data ini akan kita tampilkan pada halaman pasien ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara kita mengubah tampilan indeks ini. Kita akan mengubah tampilan indeks ini dengan cara menambahkan sebuah table. Kita berikan sebuah table di sini. Nah, table ini kemudian kita punya THEAD di sini, kemudian kita punya TR, dan kemudian kita punya TH. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita mempunyai TH. Nah, di TH ini kita akan memasukkan nomor, kemudian kita kopikan saja semua. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah. Kemudian di sini kita berikan nomor underscore regis, nomor regis. Kemudian di sini kita rubah menjadi nama pasien. Kemudian di sini kita rubah dengan usia. Di sini menjadi golongan darah. Nah, kemudian di tabel ini kita berikan sebuah ukurannya dengan widthnya 500, kelasnya table, kemudian table strip. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di headnya, nah di sini kita buat body. Table bodinya kita punya TR lagi, dan kita punya TD. Nah, apa yang akan kita isikan dalam TD ini? Kita akan melooping $loop iteration, $loop dan iteration. Kita kopikan saja ini, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, di table body ini kita akan membuat sebuah fungsi perulangan atau looping dengan cara add for each. Di sini $pasien, $pasien s, misalnya $data. Nah, kemudian di sini loopnya kita ubah menjadi data, dan sebelah kanannya ini kita hapus menjadi di sini kita berikan nomor underscore regis. Nah, untuk ini kita harus menyesuaikan dengan database kita dan harus sesuai. Jika tidak, maka tabelnya tidak akan muncul. Nama pasien, usia, dan kemudian usia. Kemudian di sini ada golongan underscore darah.
models pasien sudah benar. Kemudian ke pasien controller, di sini kita harus merubah controller pasien ini dengan cara kita akan buat sebuah di sini ada dolar pasien. Nah, dolar pasien ini kita ambil dari modelsnya models pasien. Nah, model pasien kedua kita panggil semua data yang ada seperti ini. Kemudian di sini kita buat juga pasien. Nah, pasien kemudian dolar pasien, kemudian sama dengan dolar pasien. Nah, seperti ini. Nah, di sini ditanya telah berhasil tampil. Kemudian kita akan membuat di sini div, kita berikan div, kemudian ini kita cut saja, kita Ctrl X, pindahkan di sini, kita buat sebuah kelas di divnya, yakni kelasnya kontainer. Nah, setelah kita buat div kelas kontainer, kemudian kita berikan di sini satu dengan nama halaman data pasien. Kita berikan kelasnya agar dia menjadi ke tengah, kita berikan text center. Nah, kemudian kita berikan garis di bawahnya HR. Kita reload lagi. Nah, dia seperti ini. Di sini untuk fungsi tampilkan datanya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan buat sebuah tombol. Kita akan membuat tombol dengan cara kita berikan dia A, kemudian HRE. Dia akan menuju ke slash pasien. Kita akan membuat sebuah tombol create di sini, create. Kemudian dengan kelasnya button, kemudian BTN primary, BTN outline sukses saja agar menyesuaikan dengan temanya. Nah, kemudian di sini kita buat tambah data. Nah, seperti ini terlihat. Ya, di sini sudah ada tombol tambah datanya. Ketika kita klik ini, dia akan mengarah ke halaman pasien /create. Namun sini kita masih belum mempunyai halaman ini. Maka untuk itu kita buat di sini, kita buat sebuah file, yaitu create.blade.php. Nah, create.blade.php ini kita akan extend layout statement. Kemudian kita tambahkan juga di sini add section seperti bisa, namanya container. Nah, kemudian kita berikan juga dia add and section seperti ini. Kemudian di sini kita akan memberikan sebuah titik kontainer. Nah, di kelasnya kontainer. Kemudian di sini kita akan mempunyai sebuah form. Aksinya adalah menuju ke slash pasien dan metodenya adalah post. Nah, kemudian di form ini akan kita berikan pengamanan, yakni CSRF atau
untuk pengamanan agar halaman web kita tidak dibajak. Insert voucher. Nah kemudian setelah itu kita buat sebuah tabel. Kita buat tabel dengan besarnya kurang lebih seperti widthnya kurang lebih seperti tadi juga, kita berikan 500 besarnya, sini 500. Lalu kemudian kelasnya kita berikan table, kemudian table sukses, kemudian table strip. Ya, di sini perlu lebih kita buat agar supaya menyesuaikan dengan tema kita yaitu hijau. Nah, kemudian di tab sini kita mempunyai sebuah tab head. Di sini di tab sini akan kita berikan sebuah tr. Lalu kita mempunyai td di dalam tr, enter, sini pun kita enter. Nah, di dalam td ini akan kita buat di sini nomor regis. Nah, nomor regis kita buka dulu nomor regis. Nah setelah itu di bawahnya kita punya sebuah tr lagi dengan label, kemudian labelnya kemudian kita berikan di sini input tipenya teks, namanya sama dengan nomor underscore regis, kemudian id-nya sama juga nomor underscore regis. Lalu kemudian di sini kita mempunyai sebuah kelas untuk dia membuatnya form control. Nah, sebenarnya kita punya sebuah placeholder juga, placeholder dengan nama memasukkan nomor registrasi. Ya, kemudian kita harus require agar harus diisi, kemudian autofocus juga, autofocus.